Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 12 November 2022, kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku Kabar Kesukaan. Dan seperti biasanya, kita akan mengawalinya di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan bagi kami, dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari akan firman-Mu. Pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti bagi kami, umat-umat yang rindu untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, membuka pengertian kami, dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang kami rasakan dalam Bible study ini, dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet selama Zoom berlangsung. Dan terima kasih untuk memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya Bible study kita. Tapi kita akan mengulang ya sedikit mengenai apa yang kita pelajari dari minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu poin kita hanya dua poin ya, dua subjudul kalau nggak salah. Jadi kita telah mempelajari pada minggu yang lalu ya mengenai Injil itu bukan dari manusia ya. Injil yang Paulus dapatkan itu adalah satu Injil yang bukan dari manusia ya. Dan bukan manusia yang memberikan kepada Paulus. Makanya Paulus karena dia menerimanya langsung dari Tuhan, dia menerima langsung dari sorga, itu memberikan satu keyakinan yang sangat kokoh ya kepada Paulus. Dan Paulus berdiri teguh di atas satu keyakinan karena apa yang dia dapatkan itu bukan dari manusia, bukan dari hikmatnya atau dari rasul-rasul ya yang waktu itu menjadi soko guru Injil ya. Jadi dia menemukannya langsung dari Tuhan. Makanya ketika dia mendapatkannya langsung dari Tuhan, dia memiliki satu keyakinan. Dan kalau kita memiliki keyakinan atas satu kebenaran ya, yang langsung dari Tuhan, maka tidak ada orang lain yang bisa menggoyang ya, menggoncang atau meragukan ya keyakinan yang ditemukan di dalam kebenaran. Beda halnya kalau kita apa yang kita anggap sebagai satu Injil atau kebenaran itu dari manusia, itu digoyang oleh orang lain, itu ya bisa goyang ya. Jadi itu kira-kira poin pertama yang kita telah pelajari dari minggu yang lalu, yang kemudian mengenai penyataan Yesus Kristus ya. Jadi Paulus memberitakan Injil itu karena penyataan Yesus, bukan karena dia mendapatkan informasi tentang Kristus. Dan Paulus ya menyatakan dia bisa memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir itu karena penyataan Yesus Kristus. Dan ini adalah satu hal yang sangat pribadi, bertolak belakang dengan kebiasaan dan adat sebelumnya yang dia miliki ya. Dan ini yang poin yang paling menentukan apakah
kita bisa memberitakan Injil atau tidak ya. Jadi memberitakan Injil itu sama sekali tidak dipengaruhi ya oleh latar belakang kita dan apa yang kita miliki ya, tetapi bagaimana Yesus menyatakan diri itu yang menjadi hal yang sangat mendasar dalam pemberitaan Injil. Dan kalau ada orang ya, atau ya beberapa orang, orang-orang lah mengatakan, oh saya bisa memberitakan Injil tanpa penyataan Yesus, ya itu sama sekali tidak akan pernah terjadi ya. Jadi penyataan Yesus itu adalah satu prinsip dasar bagaimana Injil itu diberitakan. Dan Tuhan rindu ya, Tuhan rindu setiap orang punya pengalaman yang sama dengan Paulus ya. Dia bisa menyatakan dirinya di dalam diri setiap orang ya. Karena Wagoner mengatakan ya, tabiat yang berlawanan itu menghalangi Kristus yang diam di dalam diri kita itu untuk menyatakan diri dengan sepenuhnya. Tetapi ketika Yesus bisa menyatakan diri dengan sepenuhnya, maka kita bisa memberitakan Injil ya. Kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain ya. Dan hal ini Tuhan rindukan ya kepada siapapun ya, siapapun orangnya. Tuhan rindukan ini bisa terjadi kepada setiap orang. Jadi kira-kira itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Kita akan lanjut pada subtopik sejarah pribadi ya, sejarah pribadi. Dari ayat 12 pasal pertama sampai pertengahan pasal kedua, kita mendapati cerita tentang sejarah pribadi yang diceritakan untuk satu maksud tertentu. Dalam pengalaman Paulus, kita melihat kebenaran Injil itu. Bagaimana ia tidak mengambil sesuatu pun dari manusia, tetapi memberikan segala sesuatu kepadanya. Ya, Rasul ini menunjukkan bahwa segenap kehidupannya yang mula-mula adalah bertentangan dengan Injil. Ya, karena ia mempelajari apa yang bertentangan dengan Injil itu. Jadi teman-teman, ini yang menyebabkan Paulus memiliki satu keyakinan yang kokoh, ya, bahwa apa yang dia miliki dulu itu sama sekali tidak memberi apa-apa gitu terhadap keyakinannya ya yang kokoh terhadap Injil ya. Bagaimana keyakinan Paulus terhadap Injil itu bukan karena latar belakangnya ya, bukan karena pendidikannya, bukan karena farisinya ya, tetapi karena penyataan Yesus yang ada di dalam dirinya, maka dia bisa memberitakan Injil. Rasul ini menunjukkan bahwa segenap kehidupannya yang mula-mula adalah bertentangan dengan Injil. Jadi sama sekali bagaimana mungkin ya apa yang dia miliki ya sebelumnya itu memberi kontribusi ya terhadap Injil, padahal itu bertentangan ya. Karena ia mempelajari apa yang bertentangan dengan Injil itu. Ia menentangnya dengan sengit, kemudian ia bertobat ketika tidak ada orang Kristen di dekatnya, dan ia tidak berhubungan dengan orang Kristen selama bertahun-tahun selanjutnya. Ya, semua ini walaupun telah diberitakan kepada orang-orang Galatia, perlu diulangi supaya jelas bahwa Paulus tidak menyampaikan kepada mereka satu penemuan lain dari manusia. Jadi teman-teman, kenapa Paulus begitu yakin dengan Injil yang dia beritakan? Karena yang dia dapat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi bagaimana kita saat ini ya memiliki satu keyakinan terhadap apa yang kita beritakan kalau kita masih bersandar kepada hikmat manusia, metode manusia ya, atau ada pakar ini pakar itu ya. Ini sama sekali tidak akan memberi keyakinan yang kokoh terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi di sini Wagoner mau coba untuk menjelaskan ya kepada kita bahwa keyakinan yang kokoh ya terhadap Injil
itu sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada unsur-unsur manusia ya. Seperti yang dialami oleh Paulus. Perhatikan sepintas kata percakapan yang muncul beberapa kali dalam Alkitab untuk sekarang ini tidak umum lagi. Bandingkan versi Revised ya, dan kami menemukan bahwa itu berarti cara hidup. Tulisan percakapan di masa lalu ya, Paulus artinya awal kehidupannya. Jadi tulisan percakapan di masa lalu Paulus artinya awal kehidupannya, versi lama atau versi Revised dari 1 Petrus 1 ayat 18 ya. Jadi teman-teman, bagaimana pengalaman Paulus ya, pengalaman Paulus atau sejarah pribadi Paulus yang lalu itu kenapa mau diangkat bahwa ini diangkat oleh Wagoner ya. Ini mau coba menyatakan kepada kita ya. Wagoner mau coba menyatakan kepada kita bahwa bagaimana keyakinan Paulus terhadap Injil itu bukan karena embel-embel ya yang dia dapatkan sebelumnya. Bagaimana dia dididik oleh seorang guru besar yang namanya Gamaliel menjadi seorang Farisi yang sangat cerdas ya. Dan bagaimana dia menguasai segenap tradisi. Bukan itu ya, teman-teman. Jadi sama sekali yang Paulus pelajari dulu itu bertentangan dengan apa yang dia dapatkan. Ya. Dan kemudian dia tidak terhubung dengan orang Kristen manapun ya. Dan bagaimana dia bisa memberitakan Injil itu ya. Jadi kenapa Paulus bisa memberitakan Injil dengan penuh keyakinan ya, dan itu sangat berkuasa karena dia mendapatkannya langsung dari Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita bergantung penuh ya kepada Tuhan untuk menemukan kebenaran Injil dan di mana Yesus bisa menyatakan diri di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah ragu ya teman-teman. Kita tidak akan pernah ragu untuk menyatakan Kristus atau Injil kepada orang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi setelah membaca akan pengalaman Rasul Paulus, kan masing-masing orang mungkin ada pengalaman masing-masing. Jadi pengalaman Rasul Paulus yang dinyatakan di sini, kalau kita pikir-pikir juga ya dengan pengalaman pribadi itu, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan Injilnya langsung kepada Rasul Paulus. Jadi Injil yang dia beritakan itu kan itu tidak berasal dari siapa-siapa ya, sesudah dia mendapat Tuhan berbicara kepada dia dalam perjalanannya ke Damaskus, dia tidak bergaul dengan rasul-rasul pun atau orang-orang Kristen di zaman itu, tapi dia mendapatkan pemberitaan Injil langsung dari Kristus, dan apa yang dia beritakan itu bukan atas ide atau sasaran atau ajaran dari siapapun juga gitu. Jadi teman-teman mungkin dalam kehidupan kita ada pengalaman pribadi bagaimana kita bisa mempelajari Injil yang benar. Jadi kalau kita melihat kita punya pengalaman pribadi sendiri juga ya, setelah berada dalam situasi yang mungkin sama seperti Paulus, ada soko guru yang harus mengajarkan dia, ada adat istiadat atau tradisi-tradisi dari agama Yahudi yang dia ikuti, tapi dia ikutinya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi mungkin dalam punya kehidupan pribadi pun sama seperti dalam situasi Paulus ya. Jadi ada orang yang kita look up begitu dan sangat mengikuti ajarannya. Tetapi setelah pengalaman itu terjadi dalam kehidupan kita atau saya pribadi, kemudian Tuhan memberitakan Injil ya, yang orang lagi belajar pekabaran makat ketiga. Dan apa yang terjadi karena kita sendiri dalam kehidupan pribadi itu kayak trauma untuk ikut-ikut orang lain dengan ajarannya, akhirnya mendapatkan Injil palsu dan banyak ajaran-ajaran sesat yang akhirnya terikuti. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita itu kita nggak mau sama sekali mendengar ajaran siapapun dari apapun, kecuali kita belajar sendiri langsung dari
buku mereka sendiri, which is yang orang lagi belajar A.T. Jones dengan Wagner gitu. Jadi pas mempelajari buku langsungnya dari mereka, baru di situ bisa merasakan akan Tuhan menyatakan dirinya ya dari melalui mereka, bagaimana Injil itu, bagaimana Injil yang palsu itu masuk, bagaimana doktrin kebenaran oleh iman yang benar, doktrin kebenaran oleh iman yang palsu, ajaran Katolik dan sebagaimana. Jadi itu pun tidak ada satu orang pun yang memberitahukan kepada kita pribadi, walaupun orang semua ada belajar Bible study, sometimes kita dengar Ebing kasih komentar, Eric kasih komentar, tapi itu pun kita menerimanya dan tidak berargu dengan itu, walaupun sometimes ada pendapat yang kita rasa, ini benar apa enggak ya, tapi kita nggak mau say anything, sampai mau lihat sendiri atau mempelajari buku pembenaran oleh iman atau pekabaran malaikat ketiga dengan sendiri gitu. Waktu belajar langsung teringat, oh ini yang Ebing bilang dulu, oh ini yang Brother Eric bilang dulu. Seperti itu ya. Jadi dengan pengalaman ini juga teman-teman, dan kenapa dengan pengalaman ini kita merasa sangat yakin sekali akan Injil yang Tuhan berikan, karena itu pengalaman yang kita alami sendiri gitu. Nggak ada satupun dari pekabaran malaikat ketiga ini pun yang kita harus look up at somebody, kita harus, ini satu orang preach ini, kita ikut apa yang dia kasih. Ya mungkin kita bisa dengar pekabaran itu, tapi pas baca langsung sumbernya dari buku pekabaran malaikat ketiga itu sendiri, baru kita lihat kebenarannya, baru itu memang sangat yakin ya, dan seyakin-yakinnya mau orang gelar dokter berpuluh-puluhan atau beratusan di hadapan kita mau menentang pun, kalau kita benar-benar yakin, kita itu nggak akan goyah. Tapi kalau kita bergantung sama orang lain, ikut-ikut, terus nggak tahu ini benar apa enggak, iya benar nggak ya ini orang ini, terus orang tanya kita nggak bisa mempertahankan kebenaran itu, di situ kita harus lihat apakah ini hasil kita belajar sendiri atau penyataan Tuhan Yesus langsung, atau hanya bergantung kepada orang lain. Jadi dengan pengalaman kita masing-masing, kita akan mengalami bagaimana kita akan sangat yakin dengan Injil itu sendiri. Dan untuk teman-teman, walaupun kita belajar dalam grup ini, diskusi Bible study, tetap dianjurkan, direkomendasi adalah baca buku mereka langsung sendiri dan lihat kebenarannya. Di saat itulah kita akan yakin dan pasti memberitakan Injil tanpa ini ajaran dari A, ini Bible study dari A, tapi memang langsung dari sumber yang Tuhan berikan. Oke, thank you, Wing. Ya, terima kasih Joy untuk kesaksian ya dari pengalaman. Ya, ada Brother Eric, silakan Brother Eric. Apa kedengaran? Oke, baik. Halo, kedengaran? Ini kedengaran? Oh, dapat ya. Halo? Kedengaran, Bing. Oh, kedengaran. Ya, tadi agak kecil, Bing. Tadi sekarang. Ini boleh? Boleh. Oh, oke. Ya, silakan Brother Eric. Oke, baik. Terima kasih, Bing. Jadi menarik ya ketika melihat penjelasan tentang bagaimana Paulus menerima secara langsung, bukan dari orang lain ya, penyataan Kristus yang pada akhirnya menjadikan dia kredibel ya untuk membawakan atau mewartakan tentang Injil Kristus. Dan itu adalah pengalaman Paulus ya bersama dengan Yesus, dan kita melihat bersama bagaimana itu dia miliki dalam perjalanan motifnya untuk menganiaya orang Kristen ya di Antioquia. Kemudian dalam perjalanan dia bertemu dengan Yesus secara ajaib ya, secara luar biasa, dan dari situlah dia kemudian memiliki pengalaman penyataan itu, dan kemudian dia menyatakan itu melalui pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Dan itu memang pengalaman Paulus. Tapi kalau kita melihat ke belakang juga ada pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh mereka yang kemudian pada akhirnya mewartakan Injil ya, walaupun hanya sebatas
pengalaman yang singkat ya bersama dengan Yesus. Kita ingat bahwa ada seorang ya perempuan yang bisa dikatakan berdosa ya. Walaupun mungkin dosa kita lebih banyak dari perempuan itu kalau dari sudut pandang terang pekabaran malaikat yang ketiga. Dan memang ketika dia bertemu dengan Yesus dan Yesus menyatakan dirinya bahwa Yesus adalah air kehidupan dan kalau dia minum air itu dia tidak akan haus lagi, dan pengalaman pertemuannya dengan Yesus itu yang menjadikan dia penginjil yang luar biasa ya. Ketika dia pulang ke kota Samaria, kemudian ke kampungnya, kemudian dia mengatakan dia telah bertemu dengan Yesus dan kemudian dia membawa orang-orang untuk juga bertemu dengan Yesus. Nah, ini juga pengalaman yang dimiliki oleh seorang perempuan itu ya, yang walaupun di dalam pandangan orang pada waktu itu dia tidak layak atau dia tidak kredibel ya untuk memberitakan tentang Yesus. Tapi ketika pertemuannya dengan Yesus, dia kemudian menjadi penginjil yang hebat, yang membawa orang banyak kepada Yesus, dan kemudian mereka juga dapat memiliki kesempatan untuk menyaksikannya, memiliki pertemuan dengan Yesus dan menyaksikan tentang Yesus, dan juga mereka memiliki penyataan Kristus ya di dalam diri mereka. Dan ini juga yang menjadi menjadi doa dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ya, ayatnya yang ke-20, di sana bagian dari doa Yesus. Doa Yesus berdoa bukan hanya bagi murid-murid pada waktu itu, tapi mereka Tuhan juga berdoa bagi mereka yang nantinya akan percaya dari pemberitaan murid-murid ya, sehubungan dengan Injil atau sehubungan dengan pekabaran tentang dia ya, tentang Yesus yang sementara Yesus doakan bagi mereka yang nantinya akan percaya melalui pekabaran yang disampaikan oleh murid-murid. Nah, bagaimana sesungguhnya para murid yang kita bisa bilang yang ada di ring 1 ya pada waktu itu 12 murid, mereka boleh memberitakan Injil ya. Kita tahu bersama bahwa mereka setelah setelah Yesus naik ke surga, kemudian mereka menerima roh pencurahan roh hujan awal, kemudian mereka memberitakan Injil ya. Itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Petrus ketika dia berdiri di di Serambi Salomo kalau tidak salah itu, kemudian dia berkhotbah dan ada 3.000 yang dimenangkan ya. 3.000, dan itu dituliskan 3.000 laki-laki, belum istri-istri mereka atau anak-anak mereka. Jadi begitu berkuasa penyataan Kristus yang dinyatakan melalui kehidupan mereka. Dan kemudian kita menerimanya, saudara-saudara. Walaupun mungkin tidak secara langsung ya bertemu dengan mereka, karena mereka sudah tidak ada lagi, mereka sudah diizinkan untuk tidur dalam kematian. Tapi kita memiliki tulisan-tulisan mereka tentang Yesus ya, yang kemudian kita baca dan kemudian kita memiliki pengalaman penyataan Kristus melalui tulisan-tulisan mereka ya. Kalau kita bisa sebutkan ya, ada keempat Injil ya yang dituliskan oleh Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Kita juga memiliki pengalaman pertemuan ya, penyataan Kristus melalui tulisan-tulisan mereka. Dan demikian juga kita juga memiliki pengalaman pertemuan sebagaimana yang Paulus miliki melalui tulisan-tulisan Paulus. Jadi memang ini adalah rencana Tuhan ya, bagian dari doa Tuhan, bahwa mereka yang percaya nantinya melalui penyataan Kristus atau penyataannya kepada para murid, dan kita juga memilikinya saat ini. Dan Tuhan tidak membatasi ya, Tuhan tidak membatasi. Wajoner di dalam tulisannya kalau kita lihat yang lalu bahwa semua bisa memiliki pengalaman seperti Rasul Paulus dan juga seperti murid-murid yang lain ya. Dan kita memiliki itu melalui tulisan mereka. Memang saudara-saudara, kalau dari segi istilah ini hanya istilah yang sebenarnya ini hanya ditemukan kemudian diistilahkan. Kemudian tapi juga bisa menjadi satu pencerahan ya. Bahwa mereka itu katakanlah secara langsung ya mereka menerimanya dari Tuhan. Karena mereka memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan ya. Dan itu dinamakan kalau dari tulisan itu mereka memiliki wahyu ya, inspirasi yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kemudian kita yang belajar dari wahyu inspirasi yang Tuhan berikan bagi mereka, kita diterangi atau kita memiliki pencerahan. Dan pada akhirnya melalui wahyu yang diberikan kepada mereka, kita juga memiliki pengalaman yang sama melalui pencerahan yang kita terima lewat pembelajaran dari
tulisan-tulisan mereka tentang Injil Kristus itu sendiri. Jadi memang ini adalah bagian dari rencana Tuhan dan doa Tuhan sendiri. Jadi memang ini sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan kehendaki, dan semua bisa memilikinya. Sekali lagi tidak terbatas ya. Semua bisa memilikinya. Dan kita harus melihat bahwa Jones dan Wajoner juga mereka menerimanya ya. Menerimanya itu dari Alkitab itu sendiri. Kita kan sekarang menerima Alkitab itu secara utuh. Kemudian ada 66 kitab di sana. Kemudian kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari kitab itu, dan kemudian kita bisa memiliki penyataan yang sama melalui tulisan-tulisan itu. Karena memang indah ya, indah, penyataan Kristus itu sangat indah, dan itu juga dinyatakan melalui tulisan-tulisan Alkitab Perjanjian Lama, khususnya melalui terang tentang sistem korban ya, dan kemudian tentang Ka'bah yang telah dijelaskan semua penulis ya, yang menuliskan Alkitab, para nabi atau para raja yang dipercayakan, atau siapa saja yang dipercayakan, kemudian yang diinspirasikan oleh Tuhan, yang menerima wahyu dari Tuhan. Dan kita bersyukur ya, kita semua memiliki kesempatan yang sama. Kenapa? Ketika kita memiliki terang itu di dalam Kristus ya, melalui baik langsung dari Alkitab ataupun tulisan Jones dan Wajoner ya, kita sering bilang seperti ini, bahwa mereka bukan menambahkan dengan cara metode, tidak seperti itu, tapi oleh kerinduan mereka untuk mendalami akan Injil itu sendiri, maka Tuhan menuntun mereka untuk memperlengkapi kehidupan mereka dengan semua yang nantinya akan mereka butuhkan, yang akan memperkaya mereka di dalam terang kebenaran Injil itu sendiri, sehingga mereka bisa dengan leluasa ya mengeksplor, kemudian menyaksikan akan Injil itu sendiri dengan berbagai cara yang Tuhan berikan. Sehingga itu yang pada akhirnya membuat kita bisa menerima. Kalau seandainya Jones dan Wajoner tidak menerima itu dari Tuhan, juga ya, bagaimana cara mereka untuk menyampaikan Injil itu sendiri, mungkin kita nggak akan menerimanya. Lewat tulisan-tulisan mereka, ya, lewat penyampaian-penyampaian mereka, yang pemikiran-pemikiran mereka tentang Injil yang kemudian dituangkan di dalam tulisan-tulisan mereka. Kita mungkin akan menerimanya. Ataupun seperti Nyonya White ya, kalaupun Nyonya White hanya sebatas dia dengan pendidikannya kelas 3 SD, kemudian dia tidak menerima ya tuntunan Tuhan, kemudian dia dapat mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan karuniakan kepada dia, maka mungkin kita tidak akan menerima tulisan-tulisan roh nubuat ya, sebagaimana yang kita terima saat ini. Jadi memang itu bagian dalam kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Kemudian kita tidak akan puas dengan hanya memahaminya di permukaan saja. Dan kita tidak akan puas dengan hanya memahaminya dari orang lain. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, kalaupun Jones Wajoner hidup saat ini ya, kalau mereka berdua hidup saat ini, kita adalah murid-murid mereka. Ya, kita adalah murid-murid dari Jones dan Wajoner yang kemudian kita mempelajari tentang Injil, tentang pembenaran oleh iman, tentang Kristus dan kebenarannya dari mereka. Karena pasti ya, kalau mereka hidup zaman ini ya, kita mungkin mendengarkan seminar yang mereka sampaikan ya, kemudian khotbah yang mereka sampaikan, ataupun Bible study ya, pengajaran yang mereka sampaikan, dan kemudian kita menerimanya. Dan kita menerima terang pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi saudara-saudara, ini adalah bagian dari kerinduan Tuhan dan bagian dari doa Tuhan. Kalau kita mencermati Yohanes 17 ayat 20, itu adalah kerinduan Tuhan bagi orang semua. Dan Tuhan tidak ingin membatasi. Bagaimana Wajoner menyatakan bahwa dengan kita melihat, memahami bahwa nafas kehidupan yang masih kita miliki itu ada Kristus yang menopang kehidupan kita. Ini adalah bukti bahwa sesungguhnya penyataan Kristus ada pada semua. Yang walaupun mereka yang belum menyadarinya, mereka tidak mengakuinya bahwa sesungguhnya penyataan Kristus itu ada melalui salib Kristus yang menopang kehidupan mereka. Dan sekiranya ini disingkapkan ya melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga, dan mereka juga menerimanya, pasti ya mereka juga akan ya memuliakan Tuhan, dan kemudian mereka akan memegang tongkat estafet itu, dan mereka akan menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan untuk pemberitaan Injil itu sendiri. Jadi sekali lagi, ini adalah rencana Tuhan,
dan kerinduan Tuhan. Dan ketika itu ditanamkan di dalam hati kita, kita tidak akan puas hanya memahami ini di permukaan saja. Kita ingin memberikan satu contoh, ini yang terakhir ya. Ini satu contoh yang kemudian kita melihat bagaimana sesungguhnya hikmat yang Tuhan karuniakan kepada Wajoner, dan kemudian dia mengembangkan itu melalui tentunya pembelajaran. Kita lihat ya di dalam kutipan ya ini yang ada di sini. Ini yang Wajoner ini hanya contohnya, hanya contoh bagaimana sesungguhnya Wajoner telah mendalami dan mengeksplor ya semua tentang cara bagaimana dia mulai mendalami Alkitab itu, dan dia memahami Injil dengan benar, dengan tepat. Kemudian pada akhirnya ia dapat menyampaikan ya sesuai dengan terang yang Tuhan nyatakan kepadanya. Ini ya, perhatikan sepintas kata percakapan yang muncul beberapa kali dalam Alkitab. Untuk sekarang ini tidak umum lagi. Bandingkan versi revisi, dan kami menemukan bahwa itu berarti cara hidup. Tulisan percakapan di masa lalu. Paulus artinya awal kehidupannya. Lihat versi lama dan versi revisi dari 1 Petrus 1 ayat 18. Kita melihat ya, di kutipan ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya Wajoner ya telah memiliki hikmat yang kemudian dia peroleh di dalam Tuhan ya untuk bagaimana mengeksplor Alkitab itu sendiri. Kalau kita melihat di sini ya, kenapa Wajoner bisa menemukan ya arti yang sesungguhnya dari kata percakapan itu dengan dia membanding-bandingkan dengan tulisan-tulisan atau terjemahan-terjemahan dengan apa itu yang terjemahan di versi yang lainnya, kemudian dengan dia melihat dari kata aslinya itu sendiri. Saudara-saudara, ini digunakan oleh Wajoner. Hikmat ini digunakan di mana dia boleh menyampaikan tentang Injil itu sendiri di dalam kedalaman. Tapi sekali lagi ya, ini diperolehnya melalui kerinduan. Kita pikir itu seperti melalui kerinduan untuk bagaimana dia boleh menyaksikan tentang Injil, khususnya pekabaran malaikat yang ketiga, sebagaimana juga yang dimiliki oleh Paulus. Jadi saudara-saudara, kita perlu ya untuk berdoa ya, tentunya berdoa, dan kita meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan terus menuntun kita dan kita boleh memiliki semua karunia yang kita butuhkan untuk pada akhirnya kita boleh menerima penyataan itu dan membagikannya melalui apa saja yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena ini adalah bagian dari kerinduan Tuhan, doa Tuhan bagi murid-murid dan bagi kita yang menerima pemberitaan melalui murid-murid, melalui tulisan-tulisan mereka. Bahkan mungkin melalui Jones dan Wajoner. Jadi itu yang kita akan miliki pada akhirnya ketika kita dalam kerinduan untuk memahami dengan tepat dan benar dan dengan dalam akan pekabaran malaikat yang ketiga, kemudian kita akan digunakan oleh Tuhan sebagaimana Tuhan menggunakan para muridnya, Pak Rasul Paulus dan juga Jones dan Wajoner, dan kita boleh memegang tongkat estafet itu untuk juga menjadi terang yang kita boleh sampaikan, bawakan bagi mereka yang belum menerima akan terang pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, mungkin itu Bing yang bisa ditambahkan untuk bagian ini. Terima kasih. Ya. Halo, dapat dengar? Halo. Ini kedengaran nggak ya? Bisa, Bing, bisa. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya, Brother Eric dan Sister Joy. Jadi, teman-teman, di sini kita bukan mau menentang metode yang benar ya. Tetapi poin di sini adalah bagaimana keyakinan itu dibentuk dan bagaimana kebenaran Injil ditemukan itu sama sekali tidak bergantung dengan metode. Jadi ini bukan mau menyatakan bahwa metode itu tidak penting, tetapi bagaimana orang-orang ya yang mungkin sama sekali tidak tahu apa-apa tentang metode, tidak pernah studi tentang bagaimana mempelajari Alkitab, tapi mereka punya pengalaman dengan Injil secara langsung, dan itu menurut saya tidak dibatasi oleh metode. Pengalaman Paulus yang Wagoner coba mau jelaskan di sini adalah satu pengalaman yang dia dulunya sangat menguasai metode ya. Paulus ini adalah bisa dibilang mahasiswa terbaik di universitasnya. Tetapi dengan metode yang dia pahami, dia tidak bisa menemukan dan dia tidak bisa memahami yang namanya Injil. Tetapi dengan satu pengalaman khusus yang ia alami, dia bisa memahaminya, dia bisa memahami, dan itu yang membangun keyakinannya di dalam pemberitaan Injil. Dan kita juga sangat yakin bahwa bagaimana Paulus digunakan Tuhan begitu luas, ya, itu sangat bergantung dengan bagaimana Paulus bisa memahami metode-metode yang benar. Beda dengan bagaimana
Tuhan menggunakan Petrus ya tidak sebanding dengan bagaimana Tuhan menggunakan Paulus. Jadi teman-teman, di sini ketika kita mengatakan ya bahwa tidak bergantung pada metode, itu bukan menentangnya, tetapi bagaimana kita memposisikannya. Dan kita juga harus ingat bahwa ada pengalaman-pengalaman ya di dalam sejarah gereja kita ya. Yang pertama misalnya tentang penolakan dari sejarah 1888 ya, pekabaran yang dibawakan oleh Jones dan Waggoner. Kita tahu bersama yang menolak itu salah satunya adalah Uriah Smith ya. Uriah Smith ini adalah doktor satu-satunya ya yang bergelar doktor di Universitas Advent ya waktu itu. Dan pertanyaannya apakah dia tidak menguasai metode ya, yang benar gitu. Kita sangat yakin Uriah Smith tahu, J.I. Butler tahu gitu. Begitu juga J.H. Morrison tahu bagaimana metode, tetapi apa yang melatar belakangi penggunaan metode itu bisa membuat mereka ya, bisa membuat mereka justru menentang pekabaran yang Tuhan temukan ya. Jadi metode bagi mereka itu menjadi alat yang sangat efektif untuk menentang kebenaran justru. Kita juga ingat ya bagaimana di gereja kita ya ada profesor ya Norman Gali, profesor sejarah Advent ya. Bagaimana dia berusaha menentang yang namanya doktrin kemanusiaan Kristus ya. Di dalam gereja kita, kita sangat yakin Norman Gali bukanlah orang yang tidak tahu metode tafsir Alkitab yang benar ya. Norman Gali sangat mengetahui gitu, tetapi justru itu menjadi sangat efektif untuk menolak doktrin kemanusiaan Yesus. Begitu juga ya, kita tahu bersama doktor ya, Angel, ya bisa bilang profesor ya, Angel Rodriguez. Dia adalah pemimpin dari Bible Research Institute. Tetapi waktu studi komite yang dibuat ya, dibuat oleh Ketua General Conference Robert Falkenberg ya, mengusulkan butir-butir dari pekabaran 1888. Angel Rodriguez ya, salah satu yang menjadi pemimpin BRI waktu itu, Bible Research Institute. Saya sangat yakin Angel Rodriguez bukan tidak tahu metode yang benar dalam menafsirkan, tetapi justru sangat disayangkan dengan metode yang mereka pahami, mereka menolak poin-poin yang sangat indah dari pekabaran 1888. Dan ini seharusnya memberi pelajaran kepada kita bahwa bukan metode yang menentukan ya, menemukan kebenaran. Metode bisa sangat efektif di dalam menyajikan kebenaran. Tetapi metode yang benar tidak menentukan kita untuk menemukan kebenaran. Fakta yang paling jelas ya, itu kita bisa lihat dalam sejarah. Dari pengalaman ya dengan teman-teman ya yang tidak terlalu jauh ya dengan kita. Saya memiliki beberapa teman yang sangat-sangat ahli dalam metode tafsir Alkitab yang benar. Tetapi yang luar biasa adalah ini salah satu menjadi betul-betul melawan roh nubuat dan Alkitab. Itu yang saya tahu ya. Baru ada teman lagi yang satu, dia di Indonesia, bahkan di Asia ya, mungkin di Asia, cuma satu-satunya, kalau di Manado satu-satunya yang keahliannya, disiplinnya itu cuma dia yang punya gitu. Jadi kalau ada jurusan sistematik, ada jurusan teologi, dia yang paling atas gitu. Dulu kita sangat menyenangi dia dan dia menemukan yang namanya problematika ya di dalam nubuatan Daniel pasal 4 ayat 13 sampai 14 di mana ada dua doktor Advent yang tersesat di dalam dua ayat itu ya, Daniel 8 ayat 13 dan 14. Dua doktor Advent tersesat di dalam doktrin itu. Ya, yang pertama ya, yang kita ingat adalah Desmond Ford, dan yang kedua adalah Raymond S. Kotler, kalau tidak salah, seorang editor Bible Commentary. Dua orang ini adalah dokter-dokter tersesat di dalam dua ayat di dalam Daniel 8 ayat 13 sampai 14. Dan teman-teman, teman saya ini mampu dengan disiplin ilmunya ya, metode yang dia temukan mampu memecahkan
kasus yang sangat besar di dalam gereja kita. Dan itu kita rasa itu luar biasa. Tetapi yang menjadi bisa dibilang ada rasa prihatin, rasa cemas ketika dia mulai meninggalkan memandang sepele pekabaran yang dibawakan oleh Johnson Wagoner. Jadi pekabaran malaikat ketiga ya, yang sebenarnya udah punya pola yang dibawakan ya, udah punya bisa dibilang pola atau format yang dibawakan oleh Johnson Wagoner, dia mulai membuat format sendiri ya. Dan ini menurut saya menjadi was-was gitu. Apa hasilnya ke depan? Saya tidak tahu. Jadi teman-teman, kita Halo Bing. ya, kita tunggu dulu, Brother Eric. Jadi kita menyatakan ini bukan mau mengatakan metode itu tidak penting, tetapi metode bisa sangat salah digunakan, justru melawan pekabaran-pekabaran yang Tuhan berikan. Ya, silakan Brother Eric. Iya Bing, iya itu kita juga memahami Bing. Kita juga tahu mereka siapa dan orang juga memiliki pengalaman yang sama untuk itu dan orang melihat bersama. Tapi Bing begini, kita juga harus jujur ya, harus jujur juga bahwa banyak juga yang digunakan oleh Tuhan ya dari kalangan akademik atau akademisi, yang salah satunya juga adalah seorang yang bernama Heber Douglas ya. Dia adalah salah satu di antara 3 atau hanya 5 ya doktor teologi ya yang ada di dalam gereja kita, yang kemudian dia sangat jujur dan kemudian dia menjadi pembela untuk tulisan-tulisan Nubuat dan juga tulisan-tulisan dari Jones dan Wagoner. Jadi kita harus juga jujur ya untuk juga mengemukakan bahwa ada juga mereka yang dari kalangan akademisi yang juga digunakan oleh Tuhan untuk itu. Dan juga ada mereka ya yang juga ada Kenneth Anderson, ada yang siapa dia yang juga dia menguatkan ya pandangan dari Jones dan Wagoner sehubungan dengan kemanusiaan Kristus ya. Dan mereka di sana mereka adalah bagian dari orang-orang yang menempuh pendidikan, kemudian pada akhirnya pendidikan untuk pembelajaran Alkitab dan kemudian mereka digunakan oleh Tuhan. Jadi tidak hanya mereka yang pada akhirnya mengambil jalan yang lain kemudian tersesat ya melalui disiplin pendidikan atau yang mereka terima ya, keilmuan yang mereka terima sehubungan dengan teologi ya. Jadi kita juga harus melihat dengan jujur dan melihat mereka ada juga yang digunakan oleh Tuhan. Ya, salah satunya adalah Falkenberg ya, ketua GC pada waktu itu, yang dia juga concern dengan pekabaran Ya, dari. Ada juga pendeta Jerry Neyman, Robert Wieland. Iya, ada banyak mereka. Kemudian juga ada ketua GC kita ya, ketua GC kita saat ini siapa DP nama kita selupa. Wilson. Ted Wilson ya. Ada satu bagian dari seri KKR yang dia buat. Dia juga membawakan khusus tentang pekabaran malaikat yang ketiga dan isinya tentang Christ and His righteousness, Kristus dan kebenarannya. Yang itu juga perlu kita bukakan bahwa sesungguhnya ada juga kesadaran di antara para teolog Advent yang mereka juga digunakan oleh Tuhan ya untuk pada akhirnya menuntun umat untuk melihat dan menerima akan terang pekabaran Christ and His righteousness. Sebagaimana yang Tuhan gunakan pada waktu itu melalui Jones dan Wagoner. Dan jangan kita lupa, Jones dan Wagoner ini mereka adalah pendeta, saudara-saudara. Mereka bukanlah hanya seorang dokter. Kalau Jones Wagoner kan itu dia ada dari dokter kemudian menempuh pendidikan dan mengambil jurusan teologi ya dan menjadi seorang pendeta. Demikian juga dengan A.T. Jones, dia seorang tentara, tapi kemudian dia masuk di dalam sekolah teologi dan kemudian pada akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Dan mereka luar biasa digunakan oleh Tuhan untuk sehubungan dengan terang pekabaran malaikat ketiga. Dan kalau kita baca ya diskusi mereka sehubungan dengan peristiwa yang terjadi ya di 1888 Minneapolis ataupun diskusi mereka di jurnal-jurnal yang mereka kemudian terbitkan ya,
Review and Herald atau Sign of the Times itu. Kemudian pandangan-pandangan mereka yang disampaikan yang pada prinsipnya pada prinsipnya itu mereka benar ya. Mereka benar dibandingkan dengan para doktor teologi pada waktu itu ya, G.E. Butler dan Uriah Smith ataupun J.H. Morrison yang sebagai petinggi-petinggi gereja pada waktu itu. Dan ini membuktikan ya, ketika mereka meneliti, mempelajari Alkitab dan pandangan-pandangan mereka yang melebihi ya, bukan melebihi, yang benar ya, sehubungan dengan pandangan-pandangan dari pimpinan pada waktu itu menyatakan bahwa hikmat yang Tuhan karuniakan bagi mereka itu juga dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran yang tertuang di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi banyak yang Tuhan gunakan dari golongan kalangan akademik teologi untuk menjadi bumper bagi pekabaran 3 malaikat atau pekabaran malaikat yang ketiga, khususnya pekabaran 1888. Dan sampai saat ini ketua gereja kita itu juga adalah salah seorang yang concern dengan pekabaran ini. Dan kita melihat ya, kalau kita melihat karena kita terlibat langsung di dalamnya, tulisan-tulisan sekolah sahabat kita ya pada akhir-akhir ini itu selaras dengan pandangan-pandangan yang dituangkan oleh Jones dan Wajoner. Bahkan ada penulis sekolah sahabat ya yang dia berani kemudian menyatakan tentang A.T. Jones dengan Wajoner bahwa mereka digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan terang tentang pembenaran oleh iman, Christ in His righteousness. Itu kita bisa lihat di dalam sekolah sahabat dari kitab Galatia dan kitab Roma yang DP judul itu only by faith ya, keselamatan yang hanya oleh iman melalui kitab Roma. Dan ini adalah kesadaran-kesadaran dari atas kemudian di kalangan teolog yang kemudian itu mereka tuangkan dan kemudian mereka pada akhirnya digunakan oleh Tuhan ya untuk menerima akan pekabaran ini, dan Tuhan memiliki waktu yang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan, dan pada akhirnya akan bertemu dengan dari bottom up ya, dari top down dengan bottom up, dari kita yang kemudian concern dengan pekabaran ini, dan kemudian kita akan bersama-sama saling menguatkan sehingga pada akhirnya ketika pekabaran ini diterima oleh gereja sepenuhnya, roh hujan akhir itu akan dicurahkan. Dan orang harus ada bagian di situ ya. Orang harus ada bagian di situ di mana Tuhan juga sementara memanggil orang ya untuk memahami pekabaran ini, dan Tuhan sementara akan menggunakan orang untuk pada akhirnya mengimbasi gereja, kemudian gereja akan tiba pada keadaan di mana gereja layak untuk menerima roh hujan akhir. Dan itu yang harus kenapa kita ada study Bible ini ya? Apa DP tujuan dari study Bible ini? Ketika kita mempelajari tulisan-tulisan dari Jones dan Wajoner, kita mempelajari tentang Christ and His righteousness, kita mempelajari tentang pembenaran oleh iman. 1888, pekabaran malaikat yang ketiga. Tujuannya adalah untuk agar supaya kita dapat digunakan oleh Tuhan untuk mengimbasi yang lain. Sehingga pada akhirnya gereja akan diimbasi dengan terang kebenaran Kristus dan kebenarannya, dan pada akhirnya gereja akan bersedia untuk menerima kecurahan roh hujan akhir. Karena ini yang paling tinggal satu nubuatan ya yang ditunggu ya. Sebagaimana jemaat pada mula-mula itu bersatu dan mereka menerima roh hujan awal, demikian juga dengan kita, gereja yang ada di akhir ya. Nubuatannya tinggal menunggu persatuan gereja melalui pekabaran ini, dan pada akhirnya gereja akan siap untuk menerima roh hujan akhir dan kita digunakan oleh Tuhan untuk penuaian terakhir. Kurang ini yang mau ditunggu. Dan memang sekali lagi ya, kelompok pembelajaran ini ya dibentuk oleh Tuhan. Kita mengatakan seperti itu, dibentuk oleh Tuhan, di mana kita boleh memahami, menerima akan terang pekabaran malaikat yang ketiga, yang pada akhirnya kita akan disiapkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengimbasi mereka yang ada dalam gereja. Kenapa kita bilang di gereja? Ini karena memang tujuan Tuhan untuk pekabaran malaikat yang ketiga adalah ini. Kita disiapkan untuk pekabaran ini dan kita bersatu sebagai satu gereja dan kita menerima roh hujan air. Dan kemudian kita akan membawakan pekabaran rahmat yang terakhir, penuaian besar-besaran yang terakhir yang Tuhan akan lakukan lewat kita. Karena memang saudara-saudara, pekabaran ini adalah khusus untuk kita sebagai gereja. Kalau mereka yang ada di luar sana, ada keadilan Tuhan yang khusus bagi mereka ya.
Tapi sesungguhnya terang pekabaran malaikat ketiga adalah terang pekabaran Gereja Masehi Advent hari ke-7, di mana melalui terang pekabaran ini kita semua akan diimbasi melalui Kristus dan kebenarannya, dan pada akhirnya kita sebagai satu gereja kita akan bersedia untuk penuaian yang terakhir. Dan memang itu adalah sesuatu yang Tuhan telah rancangkan bagi orang sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Jadi sekali lagi ya, bahwa Tuhan juga memiliki orang-orang yang digunakan oleh Tuhan ya, dari kalangan akademik, teolog Advent itu, kemudian mereka juga sangat concern dengan pekabaran ini, dan mereka juga membawakan pekabaran ini dari sudut hikmat yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Ya. Oke, Bing, terima kasih teman-teman, terima kasih untuk kesempatan. Baik, terima kasih Brother Eric. Jadi kita setuju sekali ya dengan itu, dan kita juga bisa menambahkan daftar ya dari orang-orang yang menjadi pembela ya terhadap doktrin pekabaran 1888. Masih banyak ya daftarnya. Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah kenapa mereka yang pada posisi-posisi strategis, misalnya Angel Rodriguez, itu bukan main-main loh dalam para teolog, scholars di dalam gereja Advent. Apakah mereka tidak memahami metode yang benar di dalam menafsirkan? Nah, saya sangat yakin mereka tahu. Tetapi kenapa mereka tidak tiba pada kesimpulan yang sama dengan orang-orang yang tadi ya disebutkan, misalnya Robert Falkenberg, Robert Wieland, kemudian ada Jerry Neyman, ada Herbert Douglas. Kenapa mereka tidak tiba pada kesimpulan yang sama? Teman-teman, pelajaran kita sangat jelas. Di dalam menemukan Injil tidak bergantung dengan itu. Ya, bukan itu yang membuat kita bisa menemukan Injil itu. Bukan pengalaman manusia atau metode-metode. Bukan itu, tapi bagaimana pengalaman pribadi. Itu yang membuat manusia itu bisa bertemu dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa yakin terhadap pekabaran itu pun karena satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ketika mereka membawakan ya, mengemas pekabaran-pekabaran itu di dalam metode yang benar, itu menjadi sangat-sangat efektif ya, seperti yang Brother Eric sudah sampaikan tadi. Ya, itu sangat efektif di dalam menyajikan pekabaran Injil, sama seperti Paulus. Jadi saya sangat yakin posisi dari metode itu di mana. Dan kita juga ingat ya kutipan Ellen White, dan kita harus jujur ya dengan tulisan-tulisan Ellen White yang mengatakan kenapa Tuhan lebih menggunakan orang awam daripada para pendeta. Ada ini, kalau nggak salah ingat ya, saya ingat kutipannya begini. Itu disebabkan karena metode penafsiran, justru karena penafsiran Alkitab. Kemudian di kemenangan akhir ya, kalau nggak salah, kenapa Tuhan lebih menggunakan siapa yang akan membawakan pekabaran terakhir? Ya, Ellen White menyebutkan bukan mereka yang bersekolah ya di sistem-sistem pendidikan teologi, tetapi mereka yang dengan rendah hati dan jujur mempelajari kebenaran. Nah, ini kutipan-kutipan yang ditulis Ellen White bukan mau menentang ya metode yang benar, tetapi ini sebenarnya memberikan satu penerangan kepada kita bagaimana menemukan kebenaran. Itu adalah satu pengalaman langsung seseorang secara pribadi ya, secara pribadi, dan bagaimana dia bisa membawakan dengan satu keyakinan ya yang sangat kuat, itu juga sangat bergantung pada pengalamannya pribadi. Dan kemudian teman-teman, metode yang benar ya, itu kita bisa bilang Tuhan bisa gunakan itu menjadi sangat efektif ketika manusia ya yang tadinya telah mengalami satu pengalaman khusus dengan Tuhan, itu digunakan oleh Tuhan di dalam satu pekerjaan Tuhan. Dan itu menjadi sangat-sangat efektif ya. Jadi teman-teman, kita melihat posisinya metode dan menemukan Injil itu adalah dua hal yang berbeda ya. Teman-teman, ini kalau ini cuma terakhir kita semua bahas ya untuk ini yang terakhir. Jadi ini juga adalah bagian dari kesaksian yang perlu juga teman-teman tahu, dan kita pikir itu Ebing juga tahu. Ketika tahun 96 kan, waktu Ebing dengan teman-teman mengimbasi kita untuk suka belajar Alkitab, suka baca nubuat, ya kan. Kemudian kita membentuk satu kelompok yang dinamakan kelompok orang-orang muda yang rindu untuk mempelajari Alkitab dan nubuat.
Dan Tuhan menuntun kita pada waktu itu. Kemudian pada akhirnya bertemu dengan pekabaran ini ya, lewat buku Great Tidings. Dan ketika kita mempelajari akan buku ini, ada satu pencerahan yang kita terima. Kemudian pada akhirnya stigma legalis itu dihancurkan, dan kemudian terus mempelajari akan pekabaran ini dan terus rindu untuk mempelajarinya ya. Bahkan mengeksplor semua tulisan-tulisan dari Jones dan Wajonar. Dan kita bersyukur ya pengalaman itu yang kita miliki bersama ketika kita mempelajari akan pekabaran ini. Dan itu adalah bagaimana awal ya pertemuan. Kalau kita bisa katakan awal pertemuan, bagaimana kita bertemu dengan Yesus melalui pekabaran malaikat yang ketiga. Yang pertama tahun 96 melalui buku kabar kesukaan ini. Dan juga kita mempelajari buku tentang Christ and His Righteousness, Kristus dan kebenarannya. Dan ada juga buku-buku yang lain dari mereka dan juga artikel-artikel ya yang mereka tuliskan. Yang sampai saat ini tersusun rapi di perpustakaan elektronik ya, yang ada di kita secara pribadi, ada di perpustakaan yang memang kita sangat rindu sekali untuk mempelajari semua tulisan mereka. Dan memang ketika tiba pada keadaan di mana rindu untuk juga kita boleh memiliki kesempatan yang sama sebagaimana mereka untuk boleh membawakan pekabaran ini. Karena memang ini terus terang saudara-saudara, ini jujur dulu, Ebing juga tahu kita itu seperti apa. Kita membawakan berdiri di muka, membawakan satu renungan atau khotbah, nggak bisa nembolek saudara-saudara. Sehingga kita walaupun orang pimpin pilih sebagai pemimpin pemuda pada waktu itu di Ranotana, dan orang komunitas juga tergabung di sana, kita mempercayakan kepada Jane Rawung ya, karena dia hebat orang depan, dia punya karunia untuk berbicara di depan. Dan kita berpikir bahwa kita bukanlah seorang yang memiliki karunia itu. Karena kita terbata-bata, kita begitu gugup untuk berbicara di hadapan orang, dan kita tidak bisa menuangkan pemikiran-pemikiran yang telah kita pelajari melalui terang pekabaran malaikat yang ketiga lewat khotbah atau pengajaran. Dan itu sangat menyakitkan saudara-saudara, itu sangat menyakitkan. Kerinduan yang Tuhan tanamkan, di mana kita juga boleh menjadi alat Tuhan, di mana kita boleh membawakan pekabaran ini, dan itu tidak terjadi, itu sangat menyakitkan. Dan ada doa, bukan ada doa, ada banyak doa-doa yang disampaikan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan kita rindu, Tuhan tolong. Dan sepertinya Tuhan menuntun ya. Ini sebelum kita kuliah di Ungklab, saudara-saudara, sebelum kita mengambil jurusan kependetaan di Ungklab, ini adalah jauh sebelumnya. Pengalaman ini jauh sebelumnya. Dan Tuhan menuntun, karena pada waktu itu di gereja kita belum ada buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana cara mempersiapkan khotbah. Saudara Ebing juga tahu ya bagaimana orang pengalaman yang sama. Kemudian Ebing juga sempat kasih satu buku tentang yang ditulis oleh James Braga kalau tidak salah itu. Kemudian ada juga buku yang dituliskan oleh Robinson itu tentang mempersiapkan khotbah ekspositori. Dan ketika semua itu buku-buku itu dibeli, cara mempelajari Alkitab, memang beli semua saudara-saudara. Kalau boleh di toko buku itu, semua tuh buku-buku itu yang ada di sana, memang mau ambil semua buku itu. Kemudian pada akhirnya itu dipelajari. Dan ini yang bahasa yang kita gunakan, Tuhan memberikan alat saudara. Dan itu adalah bagian dari kerinduan yang Tuhan tanamkan, di mana kita rindu untuk mempelajarinya dan memilikinya. Dan perlahan tapi pasti ya, Tuhan mulai mengaruniakan karunia hikmat itu. Yang dulunya kita tidak bisa ya, kemudian Tuhan karuniakan dan kita mulai memiliki alat, Tuhan mengajarkan. Kita selalu melihat bahwa Tuhan mengajarkan. Hikmat itu Tuhan yang mengajarkan. Ya, walaupun kita memperoleh dari tulisan-tulisan yang kita peroleh itu, kemudian tapi kita percaya bahwa Tuhan yang ajarkan, Tuhan yang tuntun. Sehingga pada akhirnya mulai bisa, dan memang kerinduan yang Tuhan tanamkan bahwa terang pekabaran malaikat yang ketiga ini harus disampaikan. Kalau bahasa kitab pemikiran adalah bahwa tubuh dengan tangan kanan itu harus bersama-sama untuk kita boleh kuasai, kemudian di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita boleh dihidupkan oleh terang itu, dan kemudian kita akan menjadi saksi bagi terang itu. Dan memang ketika kita mencoba untuk masuk di sana dan kemudian kita mulai memiliki apa yang Tuhan karuniakan, dan kita kemudian pada akhirnya diberikan kesempatan oleh Tuhan, walaupun hanya sebatas yang kita sanggup ya yang Tuhan karuniakan,
Tapi memang kemudian kita berpikir seperti ini, bahwa Tuhan, kita rindu kita memiliki semacam license ya. Kita memiliki semacam izin ya. Izin di gereja sehingga kita juga boleh dengan leluasa untuk membawakan pekabaran ini. Nah, kenapa kita pergi ke Ungklab, saudara? Itu yang menjadi kita alasan. Kita rindu kita bisa memiliki izin kelayakan dari gereja, kemudian kita dengan leluasa bisa membawakan pekabaran ini. Dan itu yang kita sampaikan kepada istri saya. Tujuan satu-satunya menjadi seorang pendeta, kita rindu kita boleh membawakan pekabaran ini, saudara-saudara. Karena memang pekabaran ini terlalu berkesan di dalam hati, dan pekabaran ini yang membebaskan pergumulan yang luar biasa berat yang orang gumuli pada waktu itu sebagai orang muda, dengan kerinduan kita boleh dikuduskan, kita boleh memperoleh kesempurnaan, dan telah mengupayakan berbagai cara dan tidak pernah sanggup untuk memenuhi tuntutan itu. Dan ketika bertemu dengan pekabaran ini, luar biasa, saudara. Pekabaran ini adalah solusi satu-satunya bagi kerinduannya untuk kita boleh mencapai kekudusan di dalam Kristus dan kesempurnaan di dalam Kristus. Dan inilah kerinduan yang terus ada dan kemudian Tuhan bangkitkan, di mana pada akhirnya ini yang kita rindukan untuk dibawakan ya, ketika kita memiliki license itu kemudian disampaikan, walaupun hanya sebatas yang Tuhan berikan untuk mempengaruhi jemaat di jemaat yang kita layani ya, seperti itu. Dan memang puji Tuhan sampai saat ini Tuhan memberikan kesempatan itu, walaupun banyak pergumulan, tantangannya, setan berupaya untuk menghalangi, kemudian pada akhirnya ada kesan-kesan yang diberikan, kemudian pada akhirnya ingin untuk meninggalkan pelayanan ini, tapi kita melihat bahwa rencana awal yang Tuhan telah tanamkan, itu yang kemudian Tuhan akan teruskan ya, dan itu akan Tuhan gunakan. Kita akan terus menjadi bejana untuk nantinya pekabaran ini boleh disampaikan. Dan memang ada pengalaman-pengalaman juga yang dialami, bagaimana sesungguhnya ketika membawakan pekabaran ini, dan jemaat sangat diberkati. Dan perasaan itu adalah perasaan yang Tuhan tanamkan, dan kemudian itu ketika itu terjadi, ada satu kebahagiaan ya, sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan, tapi bukan kesombongan. Ini bukan kesombongan, ini kebahagiaan sukacita bahwa sesungguhnya Tuhan dapat menggunakan ya kita sebagai sarana yang lemah, yang Tuhan gunakan, yang pada akhirnya boleh mengimbasi, boleh membawakan terang pekabaran ini. Dan itu ya yang sekali lagi, kenapa kalaupun ada kutipan-kutipan seperti itu, ya mungkin itu adalah bagian dari amarannya kepada para pendeta untuk mereka benar-benar melakukan akan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang banyak pengalaman juga para hamba Tuhan, para pendeta yang memang salah jalan, oleh karena mereka tidak fokus lagi terhadap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan, yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tapi mungkin sebaliknya seperti ini ya, kalau seandainya kaum awam Tuhan gunakan ya, pada akhirnya oleh karena kejujuran, oleh karena kerendahan hati menerima akan kebenaran itu ya, dan mereka akan begitu berkuasa untuk membawakan pekabaran itu. Bagaimana dengan mereka yang seperti Rasul Paulus ya, yang telah diterangi dengan begitu banyak terang, kemudian pada akhirnya tiba pada kerendahan hati, tiba pada kejujuran terhadap kebenaran, dan kemudian pada akhirnya mereka digunakan oleh Tuhan, dan mereka juga akan menjadi alat yang sangat ampuh ya untuk pada akhirnya membawakan pekabaran ini. Jadi memang saudara-saudara, Tuhan rindu ya bagi orang yang telah sementara mempelajari pekabaran ini, di mana orang akan menjadi sarana di mana pekabaran terang, pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat ketiga itu juga boleh dibawakan, boleh disampaikan. Dan memang sekali lagi ya, kita bukanlah alat yang layak nyanda. Kita akan terus menjadi seperti bejana, dan kemudian kita akan terus dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhan yang mengaruniakan hikmat, Tuhan yang mengaruniakan pengetahuan, pengenalan tentang Dia, pengetahuan tentang kebenaran, pekabaran malaikat yang ketiga, dan pada akhirnya Tuhan juga yang akan menggunakan orang untuk mengimbasi yang lain. Dan ketika itu terjadi, itu perwujudan dari doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 20, di mana orang juga akan terus membawa ya tongkat estafet untuk orang akan menjadi alat Tuhan dalam pemberitaan Injil, dan mereka juga yang belum mengenal akan Injil itu, mereka juga boleh mengenal dan menerimanya dan diselamatkan bersama-sama dengan kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disaksikan. Minta maaf kalau sudah panjang. Tuhan memberkati orang.
Jadi terima kasih Brother Eric untuk kesaksiannya. Teman-teman, ini sebenarnya bukan kita mau berpolemik ya, tapi ini menjadi satu pengalaman-pengalaman yang menurut saya ada hikmatnya ya, ada hikmatnya yang saya rasa ini pengalaman-pengalaman yang kalau dipelajari dengan benar akan mendorong kita untuk semakin mempelajari Alkitab itu dengan rendah hati, dengan kejujuran ya, dan kita rasa ya, kita sangat yakin bahwa kita yang rindu untuk mempelajari kebenaran, Tuhan akan menyingkapkannya. Dan teman-teman, ketika kita menerima ya apa yang langsung dari Tuhan, kita akan memiliki satu keyakinan. Dan kalau kita misalnya memiliki latar belakang seperti Paulus, seperti Martin Luther, ya kita tidak bisa menyangkali ya, itu sangat efektif sekali ketika orang-orang yang bergelar doktor digunakan di dalam pekerjaan Tuhan ya. Bukan siapa-siapa gitu yang digunakan, mereka menjadi alat yang sangat efektif. Jadi teman-teman, kita belajar saat ini adalah bagaimana kita memposisikan ya sesuatu yang di mana itu bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya ya. Jadi teman-teman, kerinduan kita adalah bagaimana kita menemukan kebenaran dengan seutuhnya, dan itu menjadi pengalaman kita, dan kita menjadi alat yang sangat efektif bagi Tuhan. Teman-teman, sebenarnya kita akan lanjut teman-teman, tapi ini berhubung kita ada acara ya di gereja, ini melihat waktu kita harus berhenti teman-teman, ini sangat menyesal. Kita harus menghentikan Bible study kita saat ini ya. Jadi kita akan lanjut ya, kita akan lanjut pada, kalau tidak ada halangan, hari Senin ya. Jadi teman-teman, mungkin masih ada tambahan lagi dari yang lain sebelum kita menutup. Jadi teman-teman, kita telah mempelajari sejarah pribadi Paulus ya, bagaimana Paulus menemukan kebenaran Injil dan bagaimana keyakinan yang sangat kokoh itu dimiliki oleh Paulus untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang lain atau orang-orang yang tidak percaya yang lain. Dan kita harus mengakhiri ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk waktu dari teman-teman. Ini minta maaf ya, waktu kita agak cepat, pendek, karena ada kebetulan ya ada acara di gereja yang dipercepat. Jadi kita harus menghentikan dengan cepat. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman yang telah hadir dalam Zoom kita saat ini dan berpartisipasi untuk berbagi. Ya, ada Sister Telly, ada mau disampaikan? Oh tidak ya. Jadi sekali lagi terima kasih, kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua ya.